hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan acara ini sampai selesai jika kita mendapatkan rezeki. Namun mohon maaf, saya mungkin tidak bisa seperti Ustaz Farhan ya, karena memang bagi saya dari pesantren. Apunten ya, karena bagi saya dari pesantren. Baik, langsung saja ya. Jadi yang disebut dengan pembahasan sekarang tentang masalah syahadat atau yang disebut dengan tauhid. Nah, baik kita perhatikan apa arti syahadat. Ada yang tahu arti syahadat? Ada yang tahu arti syahadat? Nanti dibagi syahadat. Nanti dibagi syahadat. Jadi syahadat itu yang pertama bisa saja berupa bukti, sertifikat. Bukti atau sertifikat. Jadi kalau punya bukti, kalau punya sertifikat, Anda bisa menguasai dan bahkan bisa untuk bertanggung jawab. Tapi kalau syahadat di sini kita buka arti secara bahasa. Nah ini, diambil dari musyahadah berarti persaksian. Kalau persaksian ini sedang saksi. Berarti yang pertama, Anda nanti pulang, ini sedang menyaksikan, sedang nonton, sedang melihat. Berarti satu dengan ilmu, yang kedua dengan yakin. Menunjukkan bahwa bukan sekedar tahu dari orang lain atau berita dari orang lain, tapi benar-benar melihat, benar-benar punya ilmu, juga benar-benar yakin. Itu disebut dengan Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang disebut dengan dua syahadat. Jadi sekali lagi, kita tahu Allah, kita tahu Nabi Muhammad bukan berdasarkan melihat dan bukan berdasarkan sejaman, tetapi berdasarkan ilmu dan berdasarkan keimanan. Itu yang paling pokok dulu. Nah, yang pertama menetapkan Allah berdasarkan ilmu dan keimanan sebagai satu-satunya ilah Tuhan yang wajib diibadati. Sedangkan yang kedua menetapkan dan mempercayai dengan sesungguhnya bahwa Muhammad itu adalah manusia yang menjadi Rasul terakhir. Yang ini pertanyaan, boleh ada yang mengaku Rasul, yang mengaku jadi Nabi setelah Nabi Muhammad, boleh nggak? Nah, berarti syahadatnya batal. Berarti dia sudah keluar daripada makna syahadat itu. Ya, terus lanjutkan. Itu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah salah satunya dapat dipisahkan dengan yang lainnya? Contohnya, tidak. Seperti hanya rukun Islam. Sudah sajalah kita syahadat, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat, nggak usah melaksanakan ibadah haji. Sudah saja syahadat. Kan ada ya, ada yang disebut dengan satu hama. Tahu satu hama nggak? Syariat, ya. Kemudian torikot, kemudian hakikat, makrifat. Sudah terakhir, sudah saja nggak usah sholat. Karena saya sudah kenal Allah. Saya sudah kenal Allah, nggak usah sholat, nggak usah zakat, itu mah masih kecil, itu mah tahap dasar. Boleh nggak gitu? Boleh nggak gitu? Maka itu adalah dapat membatalkan syahadat. Itu yang paling pokok. Di samping sebagai persyaratan mutlak bagi seorang untuk menjadi seorang muslim, syahadat juga merupakan dasar bagi pengamalan syariat Islam. Oleh karena itu, syahadat menjadi rukun pertama. Di rukun pertama dari arkanul Islam, sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum sahur, sebelum haji. Jadi intinya kita tahu sholat dari siapa yang diajarinya? Dari siapa? Dari Rasul. Dari Rasul. Kemudian kita melakukan sholat itu karena iya, karena sombong, atau karena tetangga, atau karena pacar. Karena Allah itu ya. Nah berarti
Kalau begitu, kedua-duanya harus ada. Kita melaksanakan sholat dengan niat karena Allah. Yang kedua, aturan sholat pun harus diatur dalam tuntunan contoh dari Nabi. Nah, itu yang disebut dengan syahadat itu. Syahadat ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Aturan zakat sudah ada dicontohkan. Kemudian aturan sholat juga sudah ada dicontohkan. Dasarnya melakukan hal tersebut harus ikhlas karena Allah. Dia ada kedua-duanya. Kalau kedua-duanya gimana? Ya sholat bebas bukan karena Allah. Kemudian melakukan sholat ya gimana? Hatinya gimana? Keinginannya gimana? Hawa nafsunya pasti kan ya? Nah seperti itu. Nah ini 4 rukun Islam yang disebut dengan terakhir, pengamalannya sangat bergantung pada syahadatain. Tapi kalau syahadatainnya batal dengan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, umpamanya pengamalan keempat rukun Islam yang terakhir itu juga batal semuanya. Begitu pula iman kepada Allah dan kepada Rasulnya merupakan bagian dari rukun iman. Nah, saya tanyakan, pada rukun iman dan rukun Islam, Syiah ada yang tahu? Ada yang tahu? Bahayanya Syiah begini. Rukun Islam Syiah itu ada salah satunya adalah wilayah. Jadi intinya, kalau ada orang Syiah di Indonesia, bagaimana Indonesia ini menjadi wilayah teritorial atau wilayah otonomi daerah kekuasaan Iran. Jadi hakikatnya Indonesia harus di bawah kekuasaan Iran. Itu siapapun, pokoknya kalau ada orang Syiah, maka negara yang ditempatinya harus jadi kekuasaan negara adik kuasa di Iran. Itu makanya ini sangat bertentangan. Maksudnya adalah untuk menjajah. Itu wajib itu rukun Islam. Kemudian rukun imannya. Rukun imannya. Salah satu rukun imannya adalah imamah. Imamah itu artinya jangan ada ideologi Pancasila. Jangan ada undang-undang, aturan-aturan, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian undang-undang negara. Tidak boleh, tetapi harus imamah. Keyakinan terhadap 12 imam. Maka harus dihapus semuanya. Nah, jadi yang pertama, adanya Syiah itu adalah ancaman NKRI, ancaman Indonesia. Yang kedua, ini tentu merusak agama Islam. Betul. Ini perlu penting. Jadi harus dikenalkan bahwa orang Islam itu ini rukun Islam, ini syahadatnya. Ini rukun Islamnya, ini syahadatnya. Lanjutkan. Apa jaminannya bila kedua elemen itu terpenuhi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu? Nah, coba. Nah ini barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, niscaya mengharamkan neraka atasnya. Jadi kita diharamkan masuk neraka kalau benar-benar kita tadi tahu dengan ilmu juga keimanan. Itu ya. Kemudian lanjutkan ya. Nah, yang kedua nih. Niscaya surga wajib bagi dirinya. Yang pertama diharamkan dia masuk neraka. Yang kedua wajib surga bagi dirinya. Itu adalah dasar keyakinan ilmu dan iman dari asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu saja syahadatnya. Kalau syahadatnya Syiah berapa? Ada yang tahu? 12 syahadatnya itu. Bahkan ada yang 13 itu syahadatnya orang Syiah itu. Jadi memang sudah keluar dari aturan syahadat ini orang Syiah. Ya. Lanjutkan. Pada kalimat la ilaha illallah ada 2 kata pokok yang sangat penting. Kata apa itu? Itu nafi sama. Nah, ini. Yang pertama nafi. Dan ada juga isbat. Nafi artinya meniadakan atau menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Tuhan. Kemudian isbat menetapkan. Jadi tidak cukup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Ya, sedangkan di Suriah ya, ada yang maki Tuhan siapa tuh? Bahasa rasa gitu, mengenal Tuhan ya. Lanjutkan. Ini sudah batal berarti kalau dia mengaku Tuhan, sudah batal yang namanya syahadatnya berarti beda. Berarti beda agamanya. Lanjutkan. Nah, apakah pengertian dari ilah itu? Apakah ilah itu sekedar patung dan berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ilah itu? Mau tahu ilah? Bukan. Nih. Pengertian ilah itu sangat luas, bukan sekedar patung atau berhala saja yang disembah oleh orang-orang jahiliyah pada masa Nabi Muhammad, tetapi segala sesuatu yang bisa melupakan dan melalaikan kita dari zikrullah, mengingat Allah. Bahkan segala yang bisa membujuk kita melakukan sesuatu bukan karena Allah dan tidak di jalannya juga dapat dikategorikan sebagai ilah. Apabila ada seorang yang berani membunuh orang lain nih, karena diberi imbalan uang, bukan atas perintah Allah. Nah, apabila ada orang yang mengagungkan dan memutuskan seorang pemimpin atau ulama, kemudian berani mempertaruhkan nyawa membela pemimpinnya itu atau ulamanya itu, apabila ada orang yang menyuap atau menyogok karena ingin memperoleh jabatan, maka uang, pemimpin, jabatan bagi orang itu dikategorikan adalah ilah. Jadi bisa yang disebut dengan ilah itu adalah uang, pemimpin, jabatan, atau ulama. Kalau benar-benar dia memputus individu kan, berarti syahadatnya dipertanyakan. Sudah batal itu syahadatnya, bukan karena Allah perjuangannya. Jadi walaupun ulama itu sudah meninggal dunia, tetap kita harus berjuang seperti ulama itu. Bukan kita mempertaruhkan atas ulama atau kita mempertaruhkan atas pemimpin, tetapi justru kita harus terus ideologi ulama itu dikembangkan. Nah, ini aturan Islamnya dikembangkan. Ini pada kalimat la ilaha illallah ada dua kata pokok yang sangat penting. Kata apa itu? Kata apa itu? Ya, kita buka. Nah, ya udah, hapus saja ini, hapus ya. Udah tadi. Lanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan ilah tadi. Bisa jadi yang disebut dengan ilah itu nih. Satu, karena harta, uang, jabatan, atau pula harta, benda, ya, tanah, mobil dan sebagainya, anak-anak kamu itu bisa melupakan. Sampai-sampai bisa melupakan dari ingat kepada Allah. Itu juga yang disebut dengan Tuhan. Oleh karena itu banyak orang yang mempertuhankan uang. Uang itu adalah segala-galanya. Time is money. Bukan begitu. Tapi time is sawabun atau pahala. Itu yang dicari. Walaupun tidak dapat uang, tapi pahala dapat. Ini yang paling pokok. Oleh karena itu kita bukan menentukan hasil, tapi kita harus berusaha. Dengan usaha dan ikhtiar itu justru kita mendapatkan pahala. Urusan hasil itu adalah ketetapan Allah. Nah, bermegah-megahan telah melalaikan ini ada kasus. Karena memang melihat orang dunia, ya, kemudian berkembang, kemudian ingin seperti mereka, terus menambah kesombongan, terus menambah kebanggaan, terus seperti itu, maka itu pun kategorinya kategori ilah. Maksudnya bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. Jadi intinya, bagaimana kalau kita punya anak, punya harta, tetapi tidak melalaikan ketaatan, maka itu dibolehkan. Jadi substansinya adalah apabila melalaikan ketaatan. Jelas dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang beriman dilarang menjadikan harta anak-anaknya sebagai ilah, sebagai Tuhan bagi dirinya, sehingga lupa kepada Allah, lupa segala-galanya, tidak melakukan sholat karena kesibukan kerja, kesibukan sekolah, tidak jumatan karena memang kesibukan ikhtiar itu tidak
Boleh. Bahkan juga hiburan-hiburan, main game, sepak bola dan sebagainya. Kalau melupakan Allah, tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan tahu waktunya, oh ini waktu ibadah, ini waktu sholat, maka itu adalah batasan-batasannya. Lanjutkan. Apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada tidak? Ada tidak? Hah? Nah, itu. Bukan. Ini Quran yang berbicara. Jadi Quran yang mengatakan, nih, dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah menjelaskan bahwa hawa nafsunya sebagai ilah bukan hanya harta dan anaknya saja, tetapi bahkan hawa nafsunya jadi ilah. Nah ini, apakah kamu pernah memperhatikan kepada orang yang bertuhan pada hawa nafsunya? Nah ini, orang yang menjadikan hawa nafsu, harta, anak-anak, pemimpin, dan guru sebagai ilahnya, maka di saat itulah orang tersebut telah batal syahadatnya. Syahadat pertamanya, la ilaha illallah. Karena kalimat syahadat yang pertama itu mengandung pengertian menghilangkan ilah dalam bentuk apapun sekaligus menetapkan Allah sebagai satu-satunya ilah. Kemudian, contoh kisah yang hendak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ini, Ali bin Abi Thalib di saat perang tadi dengan orang kafir, dan ternyata orang kafir terang kalah, hampir mau ditebas oleh Ali bin Abi Thalib. Orang kafir itu mudah dengan akal, wah sudah saja udah. Ali bin Abi Thalib dia, wah ini karena hawa nafsunya, wah ini karena kemarahannya. Oleh karena itu sudah saja Ali bin Abi Thalib menjatuhkan pedangnya, kemudian dia pergi. Tidak menebas orang kafir itu. Kemudian ditanyakan oleh orang kafir itu, kenapa Anda tidak menebas atau tidak membunuhku? Dia mengatakan, aku tidak membunuhmu karena ketika itu hawa nafsuku ikut campur. Karena aku marah, bukan karena perjuangan dan jihad karena Allah. Kalau begitu ya, kalau berdasarkan satu, karena keberanian, ingin dipuji karena keberanian. Atau misalkan kita baca Quran, ingin hadiah, ingin umroh atau ingin haji ini gitu. Nah, itu benar kalau secara polanya, caranya. Betul, Rasulullah menyuruh seperti itu. Tetapi niatnya salah, bukan karena Allah, karena ingin hadiah. Jadi berperang, berjihad, kemudian baca Quran, infak, kalau niatnya itu bukan niat karena Allah, niatnya itu bukan niat karena Allah, nah maka orang yang seperti itu sudah mempertuhankan hawa nafsu. Lanjutkan. Pada kalimat syahadat itu terkandung makna awala dan baro. Apa maksudnya awala dan baro itu? Dalam kalimat syahadat lain mengikat tuntunan kesetiaan. Jadi wala itu artinya kesetiaan terhadap segala ketentuan Allah dan Rasulnya, dan pembebasan yang disebut dengan baro. Pembebasan dari segala yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang disebut dengan wala itu kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang disebut dengan baro itu bebas dari segala yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah wala dan baro. Ini nih. Kesetiaan tersebut sering disebut dengan istilah wala, sedangkan pembebasan dari segala yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya diistilahkan dengan kata al-baro. Syahadat yang pertama ini yaitu la ilaha illallah melahirkan 5 macam kesetiaan. 1, kesetiaan kepada Allah. 2, kesetiaan kepada Islam. 3, kesetiaan kepada Quran. Waktu kemarin kan, masa ini Quran dinisahkan, dilecehkan, dicemoohkan oleh orang kafir lagi. Maka muncullah yang namanya wala atau kesetiaan kita. Nah itu kesetiaan dan kebebasan atau awala dan baro, 2 kata yang senantiasa harus dibarukan walaupun pengertiannya berlawanan seperti hak dan batil dan seterusnya. Lanjutkan. Nah, ucapan akhir hayat seseorang yang menjadi jaminan dirinya masuk surga apa? Nah ini hadis yang Abu Dawud. Man kana akhir kalam ini la ilaha illallah daholal
jannah. Jadi cukup saja singkat la ilaha illallah. Ini adalah jaminannya masuk surga. Jaminannya masuk surga. Ucapan la ilaha illallah itu jaminannya masuk surga. Ini yang jadi jaminan. Kemudian kalimat singkat untuk mengajari orang yang mendekati kematian atau seperti dengan talqin sekarang. Ucapannya apa? Ucapannya apa? La ilaha illallah. Jadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Oleh karena itu Rasul kalau menengok kepada orang-orang yang di luar Islam, itu yang paling pokok intinya mengajarkan kalimat la ilaha illallah seperti kepada paman Nabi. Yaitu siapa nama pamannya siapa? Abu Thalib. Kemudian ke anak Yahudi. Ini aja ajarannya. La ilaha illallah. Jaminan akhir kalam seseorang itu yang jaminannya masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian, nah, ucapan zikir yang paling utama juga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lanjutkan, syarat diterimanya amal ibadah seseorang. 1. Ikhlas niat karena Allah. Yang kedua, benar dalam mengikuti tuntunan Rasul. Jadi memang syarat diterimanya ibadah itu, amalan sholihan itu cuma 2. Asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu. Nah itu saja. Jadi dasarnya keikhlasan karena tuntutan, karena tuntunan contoh dan dari Nabi. Nah itu saja. Jadi intinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat diterimanya ibadah itu harus seperti itu. 1 harus ada niat. Yang keduanya apa? Tuntunan contoh dari Nabi itu yang disebut dengan amalun sholihun. Nah, mudah dilihat mengatakan bahwa sesungguhnya amal yang dapat diterima itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah semata, yaitu niat, dan yang kedua harus benar-benar sesuai dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad. Kapan saja seorang yang dilandasi dengan keikhlasan, niat saja. Seperti orang Yahudi, niatnya ibadahnya kepada Allah. Nasrani, kemudian kafir Quraisy kepada Allah. Mereka itu. Tetapi salah dalam syaratnya. Tapi melalui patung-patung atau melalui berhala. Salah caranya. Ada juga yang benar caranya, tapi salah niatnya apa? Tadi, orang yang membaca Quran benar kan? Ya. Orang yang berjihad benar kan? Kemudian orang yang berinfak benar kan? Tapi niatnya salah. Niatnya salah karena mertua misalkan, ya. Atau karena uang. Nah, bagaimana amal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah? Nasibnya apa? Ini nasibnya. Amal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Coba. Ya. Boleh. Mau lagi. Nah, ini yang tidak diperintahkan maka ia akan tertolak. Ya, lanjutkan. Nah, manusia manakah yang masih dicintai? Siapa itu? Rasulullah. Ini adalah pengamalan dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjutkan. Terus, nah Umar bin Khattab saja mengatakan demikian. Ini Umar bin Khattab tidak ada yang paling dicintai segalanya. Tidak ada yang paling dicintai segalanya itu. Nah, ini nih. Aku ini jadikan orang yang paling dicintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya engkaulah sekarang ini demi apa yang paling aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi asalnya Umar bin Khattab itu mengakui yang segalanya, sampai-sampai yang paling utama adalah dirinya. Tapi ternyata kata Rasulullah bukan begitu. Harus dengan cara benar bahwa akulah yang paling dicintai walaupun terhadap dirimu sendiri. Terus, ya, adakah seorang yang ibadahnya baper, bawa perasaan? Ya, ada ini sampai begini. Nih, dia datang ke istri Nabi, kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh istri-istri Nabi. Oh, kalau begitu ibadah kita sepele baru sedikit. Ya, aku akan puasa terus-terusan.
Oh, aku akan sholat malam terus-terusan. Oh, aku akan saum terus-terusan. Kata Nabi, jangan begitu. Kadang aku juga melakukan saum, kadang tidak. Aku pun sholat, kadang juga tidur. Juga aku pun melakukan ini apa? Nah, melakukan saum, kemudian juga berbuka. Aku pun menikah. Jangan tidak menikah atau membuja. Nah, itu salah ya. Terus, apa syarat diterimanya amal ibadah? Ya, lanjutkan. Sudah tadi. Sudah. Nah, bagaimana iman kepada Allah saja, tidak iman kepada Rasul? Terus. Nah, ini ternyata bahwa tahayul tingkat tinggi, kalau dia percaya Allah, tetapi dia tidak percaya kepada Rasulullah, tahu dari mana adanya surga, adanya neraka, adanya sholat di dalam Quran tanpa melalui Rasul, itu tahayul tingkat tinggi ini. Nah, tanpa iman kepadanya. Jadi itu sama saja, dia tidak percaya kepada rukun iman yang keempat, yaitu kepada Nabi. Terus, dakwah yang pertama kepada non-muslim apa ajakannya? Ini kalimat la ilaha illallah. Ini mana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama kali. Sebelum mengajarkan sholat, zakat dan yang lain, ini yang pertama. Terus dakwah yang pertama kepada orang muda. Nah, jaminan dari Rasulullah terhadap mereka yang mengatakan bahwa tidak ada ilah Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, ini jaminannya. Surga, ya, masuk surga. Itu. Sudah ya? Nah, yang pertama ini, yang wajib diibadahi selain Allah, apabila mereka telah mengatakannya, maka mereka telah mendapatkan jaminan dariku. Satu, darahnya, hartanya, melainkan dengan haknya. Jadi ini intinya, tidak boleh dibunuh, kemudian tidak boleh dicuri, tidak boleh juga tidak boleh juga ditindas. Ini apabila sudah mengatakan la ilaha illallah, jadi sesama saudara. Nah, itulah mungkin ya gambaran seputar yang disebut dengan syahadat. Ya. Terima kasih. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi ini. Luar biasa, rekan-rekan, tentang makna syahadat yang tadi saya tanyakan. Paham ya? Paham ya? Sepertinya mulai meredup nih. Coba ada refresh. Kalau kita ke futsal ya, futsal jam 10. Futsal nanti jam 10, tapi sebelum futsal, silakan teman-teman ada waktu 2 menit saja untuk menanyakan materi ini. 2 orang, nanti ada refresh. Namanya, asal dari mana? Ini Pak. Malu. Ini Pak. Oh iya. Ya. Dari sini dulu. Silakan. Nama, kemudian asalnya dari mana? Oke, saya Muhammad Nasir dari Depok, mahasiswa FTTNS. Oke, saya bertanya dari syahadat. Dan tadi ada kalimat saya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dari tadi kata ilah gitu kan, ilah berarti Tuhan. Dan sebenarnya ada yang saya ditanyakan itu antara ilah dengan roh gitu kan. Kan itu la ilaha illallah, kenapa enggak la rob gitu kan? Itu yang pertama gitu kan. Karena kalau pasti ada perbedaan antara ilah dan rob gitu kan. Dan itu yang saya kasih. Kemudian yang kedua itu yang tadi mengenai al-wara itu kan. Karena al-wara tentang ini ya, kesetiaan ya. Karena al-wara itu kemudahan. Ini masih belum informasinya atau ini belum jelas aja gitu. Cuma dijelaskan tadi. Sekian, terima kasih.
Baik, silakan yang kedua langsung saja sebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Al-Bajar dari Ciputat. Mohon maaf sebelumnya nanti disebutin bahwasannya syahadat Syiah itu ada 12. Tapi saya pernah baca buku dari terbitan MUI langsung. Di situ disebutin bahwasannya syahadat Syiah ada 3, yaitu percaya sama Allah, Rasul, kemudian Sayyidina Ali. Nah, saya cuma pengen tahu mengenai syahadat yang 12 itu. Mungkin kalau disebutkan. Kemudian yang kedua lagi itu saya pernah mendengar bahwasannya pembagian syahadat. Jadi ada syahadat yang di situ sifatnya pengukuhan, artinya memang dilakukan ketika misalkan ketika kita saat sholat dan itu lahir di situ disebutkan, dan ada syahadat memang dari lahir atau baru masuk Islam. Di situ kalau tidak salah disebutkan mengenai kitab dari Imam Al-Ghazali, tapi saya lupa lagi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi pertanyaan yang pertama itu terkait dengan masalah ilah ya, perbedaan ilah dengan roh. Ilah itu artinya yang diibadahi, yang diibadahi, yang disebut dengan ibadah itu artinya ismun jami'un likuli, satu nama. Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik itu perkataan, tindakan, ataupun tujuan. Nah, kalau dia itu yang diridhoinya, kemudian yang dicintainya itu bukan karena Allah, maka dia ibadahnya bukan karena Allah. Berarti menunjukkan ilah itu adalah yang diibadahi. Sementara yang disebut dengan Rabbun itu secara luas. Itu yang memelihara, yang mentarbiyah, yang mendidik, yang mengajarkan, itu bisa saja orang tua. Rabbun itu bisa orang tua. Rabbun bisa saja orang tua. Tetapi substansinya adalah yang memelihara, yang mendidik, yang mengajarkan, yang melindungi, itu secara luas. Qul a'udzu birabbin nas dulu, kemudian malikin nas, baru ilahin nas. Jadi dikhususkan. Rabbun artinya yang memelihara. Kemudian malikin nas itu adalah sebagai pemimpin raja. Kemudian baru disebutkan ilahin nas, ini yang ibadahi. Oleh karena itu ada yang disebut dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua saya lupa lagi apa tadi? Hah? Oh, iya. Yang disebut dengan wala dan bar. Wala itu artinya loyalitas. Loyalitas atau kesetiaan kita terhadap apa yang dilaksanakan oleh kita. Itu berarti amal soleh. Amal soleh yang didasari dengan satunya. Yang kedua didasari dengan praktek yang diajarkan oleh Nabi. Itu yang disebut dengan loyalitas dalam amal soleh. Sementara yang disebut dengan baro, walaupun ini seperti berputar belakang, artinya lawannya berarti bebas atau cuci tangan atau berlepas diri dari ibadah ataupun dari keyakinan ataupun dari kesetiaan selain daripada Allah dan Rasulnya. Berarti kalau kita setia kepada uang, setia kepada patuh, setia kepada dukun, setia kepada jabatan, ya, setia kepada orang-orang pangkat dan sebagainya, gitu ya. Setianya diutamakan pokok atau ibadah bukan karena Allah atau ibadah bukan karena ajaran dari Nabi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak membebaskan dari hal yang benar. Berarti menunjukkan yang disebut dengan baro ya, berlepas diri dari sesuatu yang bukan dicontohkan oleh Allah, juga bukan dicontohkan oleh Nabi. Bukan di dalam Al-Quran kita harus buang, hilangkan. Bukan dari contoh Nabi harus buang.
Silahkan. Itu artinya baru. Banyak kan orang yang melakukan ibadah tapi bukan karena aturan Quran. Budaya, cipta, karya manusia dijadikan ibadah. Nah, itu berarti dia tidak barok. Gitu ya. Terus apa lagi tadi? Apa? Oh iya, syahadat Syiah. Itu bisa saja gampang di jalan. Saya datang ke Pak Amin Jamaluddin. Pak Amin Jamaluddin. Silakan saja itu. Ada 13 kalau tidak salah. Ada itu ringkas sekali di Pak Amin Jamaluddin. Gampang lah tinggal dibagikan. Betul itu. Ada 13 kalau tidak salah. 13 bisa 12. Di antaranya tadi syahadat kepada Ali, kemudian Fatimah, Hasan, Husain, kemudian kepada Musa. Musa ini bukan Nabi Musa, tapi Musa ini salah satu dari imam yang 12. Musa ini. Kemudian Ja'far As-Shadiq, nah itu syahadatnya. Nah, itu banyak ya. Jadi bukan saja syahadat kepada dua ini, tapi musibah syahadatnya itu. Jadi bersaksinya itu banyak sekali. Terus tadi apa lagi? Hah? Pembagian apa? Pembagian syahadat. Oh iya tadi ya benar. Jadi saya ulangi. Jadi memang di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan perjanjian kalau tidak salah tadi. Jadi setiap bukan anak yang lahir ya dalam kandungan kalau tidak salah seperti itu. Saya tidak mungkin ya mungkin salah saya tampilan, tetapi tadi memang betul kalimatnya syahadat. Di sini ada perjanjian bahwa setiap bayi itu sudah ada perjanjian, sudah ada saksi perjanjian bahwa setiap bayi itu yang ada dalam kandungan itu adalah sudah Islam. Itu sudah Islam. Quran yang bisa seperti itu ada. Betul. Quran kalimatnya syahadat. Betul. Apa di dalam Quran ada kalimatnya betul syahadat. Jadi menunjukkan bahwa setiap bayi yang ada dalam kandungan itu adalah sudah Islam. Ada lagi ya? Betul itu Quran. Hah? Biar lebih gampang jadinya lebih jelas Quran surat apa gitu. Oh iya, surat apa ya? Itu panjang sekali tuh ayatnya yang panjang tuh. Tinggal di wa asyhadu apa tuh? Nanti saya kalau misalkan alastu birobikum qalu bala, nah itu tinggal baca aja tinggal di dalam itu bahasa jelas alastu birobikum, apakah aku telah ya alastu, betulkah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala, itu bayi yang ada dalam kandungan mengatakan betul bahwa Anda itu adalah sebagai Tuhan. Alas beruntung kalau bala syahidna itu ya syahidna kalimatnya syahidna betul kami bersyahadat betul itu. Jadi setiap bayi yang ada dalam kandungan itu sudah bersyahadat. Berarti menunjukkan bahwa satu ketika ada orang yang mesti yang mengajak harus syahadat lagi. Kalau begitu sampai aki-aki ya sampai ini aki-aki atau kakek-kakek harus kepada kelompoknya, berarti bagaimana tanggung jawab syahadat kita selama itu? Berarti memang nanti tergantung kepada didikan, tergantung kepada ajaran, ya, tergantung kepada pengaruh lingkungan dan sebagainya. Nah itu tergantung orang yang mendidiknya. Oleh karena itu ada hadisnya. Ada hadisnya yang cuma disunah, cuma disanihi, muhammadanihi, alinan suranihi, itu menunjukkan kepada didikan, ya. Pendidikan dan ajaran-ajaran tergantung orang tua ataupun lingkungan. Ada lagi terakhir udah ya? Beres ya? Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sana. Mudah-mudahan tidak puas sehingga ini yang jawabannya cuma. Pagi terang. Alhamdulillah. Itu ngambil ngumpul. Saya ke penanya tentang yang ini. Wah, aduh ya.
Dan ya. The power of thinking. Wah. Ya. Wah. Ya. Iya. Akhir. Alhamdulillah. Kota dulu. Tahan dulu kepada Ustaz. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Mohon kepada Pak Emir untuk memberikan cendramata ini ke Ustaz. Ini pengennya adalah salah satu sponsor kita. Alhamdulillah. Untuk sponsori kegiatan ini ya. Lagi ah. Semoga kenang-kenangannya bermanfaat ya. Ya, baik, teman-teman semua silakan siap-siap